Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Azam dari MB4211 akan mempresentasikan tentang seminar penelitian dengan judul Pengembangan Bisnis pada Startup Zeta Digital Talent dengan Model Bisnis Lean Canvas Pendekatan Startup Evolution Curve. Studi kasus yang akan kami teliti yaitu Startup Zeta Digital Talent. Slide selanjutnya. Pada poin pembahasan, kami akan membahas pendahuluan. Pada poin pertama, gambaran objek umum penelitian, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, dengan poin pertama yaitu teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu. Yang kedua kerangka pemikiran. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Poin pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua operasional variabel, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat pengumpulan data, yang kelima uji validitas, reliabilitas, yang keenam teknik analisis data. Slide selanjutnya, bab pertama yaitu gambaran umum objek penelitian. Di sini profil Zeta Digital Talent. Zeta Digital Talent merupakan salah satu startup yang berasal dari kota Bandung yang berdiri pada tahun 2018. Zeta adalah sebuah startup remote working di mana terdapat berbagai fitur yang dapat memudahkan para pekerja remote, baik fresh graduate maupun profesional. Beberapa fitur di antaranya yaitu job board atau lowongan kerja, konsultasi karir dan CV, edukasi skill, rekrutan talenta, dan banyak lagi. Saat ini Zeta memiliki 10 orang dalam tim internal termasuk founder dan co-founder, sedangkan talenta terdaftar sebanyak 132 talenta dan 179 pendaftar website. Sistem kerja Zeta yaitu dengan sistem per proyek dan dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun seperti kultur perusahaan Zeta yaitu remote working. Berikut logonya. Slide selanjutnya. Latar belakang penelitian. Di era digital yang modern ini, teknologi di seluruh dunia turut mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri di kehidupan yang modern dan dinamis. Begitu juga dalam akses pengguna teknologi internet, yang mana sangat menguntungkan bagi banyak pihak, terutama masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi ini yang sedang pesat-pesatnya mempertumbuhkan ekonomi yang membuat masyarakat tertarik untuk merintis sebuah usaha berbasis internet. Salah satunya yaitu bisnis startup sendiri dengan untuk memecahkan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi di dunia. Menurut mapping dan database startup Indonesia dari Kominfo dan MIKTI pada tahun 2018, para pelaku bisnis startup di Indonesia ini pada tahun 2018 berjumlah mencapai 990 startup yang tersebar di berbagai provinsi dan pulau di Indonesia. Startup ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 55.903 orang. Slide selanjutnya. RIS pada tahun 2011 menjelaskan diantaranya startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang baru saja didirikan dan masih pada tahap penelitian serta pengembangan untuk mencari potensi pasar dan beberapa tergolong dalam bidang usaha, teknologi, dan informasi. Startup Evolution Curve dipilih sebagai metode dikarenakan metode tersebut memaparkan tiap langkah detail untuk para pengembang startup pemula. Sarvina pada tahun 2019. Metode Startup Evolution Curve mengharuskan startup memvalidasi semua aspek sebelum benar-benar dilemparkan ke pasar. Penelitian ini dibahas langkah-langkah pengembangan pada tahap kedua, yaitu pembuatan minimum viable product atau MVP atau disebut juga prototype. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Safrina pada tahun 2020 yaitu menggunakan bisnis model Canvas, sedangkan saya sendiri penelitian ini menggunakan Lean Canvas. Slide selanjutnya. Ada perumusan masalah. Bagaimana cara penerapan model bisnis Lean Canvas dengan pendekatan Startup Evolution Curve untuk dapat membuat sebuah ide produk baru hingga MVP bagi perusahaan rintisan yang sedang berkembang, yaitu sedang yang kami teliti yaitu Zeta. Pertanyaan penelitian, bagaimana strategi bisnis menggunakan Lean Canvas, pendekatan Startup Evolution Curve pada Zeta Digital Talent. Yang kedua, ada bagaimana penerapan dan hasil dari Lean Canvas pada bisnis Zeta Digital Talent. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk membuat prototipe mengenai produk yang dikeluarkan oleh Zeta dengan menggunakan Lean Canvas dengan metode pendekatan Startup Evolution Curve. Selain membuat prototipe, akan membuat tabel perencanaan, dana, dan produk yang telah diriset dan dibuat akan diluncurkan di Zeta. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ada bab 2, tinjauan perpustakaan. Di poin pertama akan menjelaskan bisnis pengertian bisnis oleh Umar. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar kualitas hidup mereka.
Yang kedua akan menjelaskan asal-usul manajemen bisnis. Dari perspektif sejarah, salah seorang pendiri Yale Law Manufacturing Company, yaitu Henry R. Tono, menekankan 2 poin utama manajemen bisnis, yaitu manajemen harus dipandang sebagai satu set praktik yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Itu harus berakar dalam ekonomi yang bagi kerumunan ini berarti mencapai efisiensi maksimum dengan sumber daya yang disediakan. Dan selanjutnya, yang ketiga ada startup. Startup merupakan perusahaan yang sedang mencari model bisnis yang tepat untuk produknya. Hal ini dilakukan startup dalam kondisi yang tidak pasti, penuh persaingan dan lingkungan dinamis. Yang keempat ada bisnis model in canvas. Bisnis model in canvas mempunyai 9 building blocks di dalamnya, yaitu terdiri dari problem, solution, pay metric, unique value proposition, unfair advantage, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Slide selanjutnya. Ada startup evolution curve. Tujuan umum dari startup evolution curve adalah untuk memeriksa apakah startup telah bekerja dengan baik dan apakah akan dilakukan oleh para founder dalam usaha berikutnya. Selanjutnya, ada kerangka pemikiran. Yang pertama ada feasible study, hipotesis dan eksperimen. Yang ketiga ada fundraising, yang keempat ada product launch, yang kelima ada growth hacking. Pada metode Lean Canvas, prinsip yang dijalankan adalah build, measure, learn. Tahap pertama adalah membuat minimum valuable product, yang kedua adalah mempelajari produk yang dihasilkan dan mengevaluasi apakah produk yang dihasilkan dapat bertahan atau mengharuskan perusahaan untuk melakukan pivot. Slide selanjutnya. Ada metode di bab ketiga, metode penelitian. Poin pertamanya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah konsep besar yang meliputi beberapa bentuk penyelidikan yang membantu dalam memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial yang alami dengan tanpa dilakukan sebuah perlakuan. Slide selanjutnya. Karakteristik dari penelitian ini yaitu berdasarkan metode kualitatif, yang kedua berdasarkan tujuan deskriptif, yang ketiga berdasarkan keterlibatan peneliti interaktif simbolik, yang keempat berdasarkan analisis data tidak intervensi data, yang kelima berdasarkan meta analisis yaitu individu. Selanjutnya, operasional variabel. Variabel penelitian kami menggunakan metode startup evolution curve yaitu pembuatan prototipe MVP, tahap funding, dan tahap produk launch. Hal ini dikarenakan perusahaan telah menyelesaikan tahap pertama yaitu feasible study secara mandiri, sehingga operasional variable dilakukan sesuai ketiga tahap tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah hasil dari feasible study dari startup, studi dari Lean Canvas, tim internal, dan calon pengguna MVP prototype data. Selanjutnya, pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Pada tahap ini metodologi startup evidence curve mulai diterapkan. Selanjutnya, ada uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada kredibilitas. Pada penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan pada narasumber atau calon pengguna MPV Zeta. Yang kedua, transferability. Pada penelitian ini, penelitian menjelaskan secara sistematis dan tertata. Yang kedua, dependability. Untuk membuktikan dependability dalam penelitian ini peneliti akan menampilkan hasil dan data wawancara, ataupun data hasil prototipe yang kami buat. Yang terakhir ada configurability, menguji hasil penelitian kepada calon pengguna. Selanjutnya, teknik analisis data. Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi hasil terhadap data yang telah diolah. Yang pertama ada analisis model bisnis awal, yang kedua analisis bagian paling riskan, yang ketiga analisis hasil pengujian model bisnis, yang keempat ada analisis hasil perbaikan model bisnis, yang kelima ada interpretasi hasil olah data, yang keenam ada analisis peningkatan efektivitas. Selanjutnya, terima kasih. Nama saya Muhammad Fahri Azam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.